Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kelumutan 5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kelumutan 5 dan Kelumutan 7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membacakan susunan acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang pertama, pembukaan. 2, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kelumutan 5. 3, doa, dan 4, penutup. Marilah Bapak Ibu Guru semua, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kelumutan 5. Kepada Ibu Ana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata budaya positif, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Diah Rahmi Ilawati yang saat ini akan melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif, bagian dari rangkaian calon guru penggerak angkatan 10. Betul Ibu, angkatan 10 ya? Angkatan 10. Harapan saya dan harapan kami semuanya bisa menularkan ilmu-ilmu yang Bu Diah dapatkan dari angkatan dari calon guru penggerak, bisa ditularkan pada Bapak Ibu Guru semua yang saat ini mengikuti kegiatan ini, dan bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru semua untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya, dengan tujuan bisa lebih memajukan daripada dunia pendidikan dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian semua, dan juga terima kasih kepada Ibu Diah Rahmi Ilawati yang hari ini berkenan untuk menularkan ilmu-ilmu yang panjenengan dapat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rudiana yang telah memberikan sambutan pada pagi ini. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bu Anti. Pada Bu Anti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bu Diah laksanakan pada hari ini semoga mendapat kelancaran, kemudahan
kesuksesan dalam rangkaian acara Calon Guru Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu lana yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan kafaran wa rahmatan indana wa maghfiratan indana. Allahumma hawwin 'alaina fi syukurati ma wanajjina min nari wa ahwani wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Andi. Mengajak acara selanjutnya yaitu acara penutup. Bapak Ibu, rangkaian acara yang kita lalui, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya yaitu acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan saya presentasikan di sini di SDN Kelumutan 5. Hormati Bapak Ibu Guru SDN Kelumutan 5 dan Kelumutan 7 yang telah datang pada siang hari ini dan menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dengan saya di sini. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu guru semua karena sudah kita semua, jadi kita di sini belajar bersama-sama. Hari ini acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Mungkin tidak perlu perkenalan, jadi kita langsung awal. Next. Oke. Di sini pertanyaan pematik. Jenengan setuju atau tidak? Pertanyaan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak? Siapa yang setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Mungkin kira-kira alasannya apa, Pak? Mungkin dari hukuman, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu nggak pembelajaran. Jadi mungkin kita kasih, kalau kata hukuman itu kok kelihatannya gimana? Kasih reward gitu. Nah mungkin bisa dikasih reward, entah rewardnya itu bersih-bersih atau apa yang notabene bukan, kata-katanya bukan hukuman. Kalau hukuman terlalu gimana ya, mengerikan. Jadi lebih ke memotivasi anak gitu, kasih reward gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Sampai ke yang kedua sekarang, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Pak Karnianto sudah menyampaikan bahwa mungkin namanya bukan hukuman tapi reward. Nah di sini ternyata ada hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah mungkin dapat meningkatkan disiplin anak? Mungkin enggak ya? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju sama baca? Ya setuju. Memberikan
memberikan hukuman berupa hal positif itu ya. Iya. Agar menambah ilmu. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau boten? Setuju. Oke, baik. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu semua. Apakah hukuman ataupun juga memberikan penghargaan atau reward bahasa Inggrisnya ya, itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak ataupun motivasi anak. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Next Pak. Ya, hari ini kita belajar tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah, insya Allah ya. Semoga setelah Bapak Ibu semua belajar bersama di sini, mungkin dapat membuka pandangan lagi tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada 7. Nanti kita akan membahas satu persatu tentang inti budaya positif di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin ada istilah-istilah baru yang panjenengan baru dengar hari ini. Oke. Mungkin sudah pernah dengar segitiga restitusi? Belum, ya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Next, Pak. Nah, di sini yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu guru semua, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita tahu deh, anak-anak murid kita yang ada di kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda, betul enggak? Memiliki minat yang berbeda. Intinya setiap anak itu tidaklah sama. Sehingga di sini para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita setelah ini kita harapkan bahwa anak-anak terpenuhi oleh hak-haknya. Anak-anak mampu belajar sesuai dengan apa yang menjadi gaya belajarnya, apa yang menjadi minat mereka, bakat mereka. Jadi guru diharapkan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing anak. Kemudian next Pak. Di sini berbagai paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ini namanya ilusi kontrol. Dan namanya ilusi berarti kan tidak nyata, sesuatu yang bukan nyata. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru tidak mampu mengontrol murid. Misalkan begini, jenengan punya sesuatu yang berharga, yang harus panjenengan genggam. Apakah orang lain di luar Anda mampu membukanya, mampu membuka genggaman itu? Kira-kira mampu enggak? Misalkan kita punya sesuatu yang berharga, kita genggam. Kemudian ada orang di luar sana ingin membuka genggaman ini. Mungkin kira-kira bisa enggak? Tentu kalau kita tidak mengizinkan, tentu orang lain tidak akan bisa untuk membuka tangan kita. Nah, di sini
ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Pak. Nah, di sini tadi yang sudah kita bahas di awal ini, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi kenyataannya itu guru sebenarnya tidak dapat mengontrol murid. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang di luar sana tidak mampu mengontrol kita. Kita yang mengizinkan kita dapat dikontrol atau tidak. Sama seperti anak didik kita. Anak didik kita, misalkan dari orang lain atau orang luar, guru mau mengontrol siswa itu. Kalau siswa itu tidak mau, dari dalam ini tidak mau, apakah bisa dikontrol? Tentu sulit sekali untuk dikontrol. Makanya di sini kenyataannya murid mempunyai hak memilih apakah murid itu mau dikontrol gurunya ataukah tidak. Yang kedua, guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada murid. Ada murid di kelas kita misalkan tidak mau nulis, begitu tidak mau nulis, kita paksa untuk nulis. Kira-kira bagaimana? Akan terjadi perang dunia 3. Okay. Yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, di sini, artinya kita punya pandangan baru di sini bahwa murid itu sebenarnya tidak dapat dikontrol oleh guru atau orang di luar. Di sini yang kedua, ilusi bahwa semua bujukan atau penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan gini, jenengan punya permen, apa sih permen? Tapi kamu mengerjakan, misal. Tapi ternyata anak itu tidak tertarik dengan permen, apakah bisa? Tentu akan mengalami kesulitan. Makanya di sini kenyataannya adalah bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Kita hanya bisa membujuk. Tapi apakah bujukan tidak efektif atau tidak, itu belum tentu. Yang kedua, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Jangan terjadi. Kita punya permen, aku punya permen nih. Saya punya permen yang bisa menjaga kasih permen. Tapi ternyata anak itu tidak tertarik dengan permen. Apakah mau menjawab pertanyaan? Tentu tidak. Next, Pak. Nah, di sini ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan orang tersebut. Itu hanya ilusi, kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya bahwa orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Mungkin hanya jangka waktunya hanya sedikit, hanya sebentar, tidak akan bertahan lama. Di sini dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, tentang budaya positif, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next Pak. Next Pak. Yang ketiga, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, next Pak. Jadi di sini Bapak Ibu guru semua, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Termasuk apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup? Termasuk makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Yang kelima kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi sama seperti anak didik kita. Murid-murid kita itu juga memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi kalau salah satu kebutuhan dasar itu tidak diterimakan, maka apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi ketimpangan dalam berperilaku. Contoh, ada nggak murid kita itu yang berperilaku menyimpang dikarenakan mungkin di rumah kurang kasih sayang? Ada nggak? Ada. Ternyata kenapa anak itu kok melakukan penyimpangan perilaku? Oh, ternyata salah satu atau beberapa kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak diterimakan. Mungkin bisa jadi oleh orang tuanya di rumah, kurang kasih sayang, ditinggal sama orang tuanya mungkin. Sehingga anak itu di sekolah seolah-olah pengen mendapatkan perhatian, pengen memperoleh kasih sayang, tapi ternyata apa? Di sekolah gurunya tidak peka. Mungkin ya, kita tidak membicarakan di sini, di luar sana, artinya gurunya kurang peka bahwa anak itu kurang kasih sayang, maka guru itu menjudge anak itu nakal seperti itu. Tapi tidak dicari latar belakangnya seperti apa. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan anak itu memiliki latar belakang. Nah, itulah latar belakang itulah yang akan seharusnya kita gali. Jadi kenapa kok anak ini kok bolak-balik melakukan pelanggaran? Kenapa kok anak ini sering kali melakukan pelanggaran disiplin? Ternyata dia kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Mungkin di rumah kurang kesenangannya tidak terpenuhi. Di rumah tidak boleh bermain, misalkan. Ada anak yang sama orang tuanya dikungkung di dalam rumah, tidak boleh keluar, misal ini. Padahal kebutuhan dasar anak salah satunya sebagai manusia adalah melakukan kesenangan. Mereka harus bermain, humor, antusias. Mungkin bahkan di sekolah juga sama. Gurunya gurunya marah-marah terus di sekolahan, di kelas anak itu
maka mungkin kesenangan di kelas itu tidak diperoleh. Apa yang seharusnya diterimakan anak tentang pelajaran itu tidak dapat diserap. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia termasuk anak didik kita. Next, Pak. Yang keempat, ini adalah motivasi perilaku manusia. Hukuman di sini kayak tadi, ternyata ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena salah satunya ini, dia menghindari hukuman misalkan. Dia tidak ingin terkena hukuman. Dia tidak ingin, misalkan gini. Di sini ya hukuman. Kita bahas di sini. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Itu gambarnya bapak ibu guru yang marah mungkin ya, menghukum anak di situ. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak tahu ketika dia misalkan datang terlambat. Murid tidak tahu akan dihukum seperti apa. Kita sebagai guru kadang secara spontan memberikan hukuman, kamu kok telat lagi, ayo lari 10 kali misalkan. Jadi anak tidak tahu kalau mau disuruh lari, itu hukuman. Terus yang ketiga, bersifat satu arah, hanya kita sebagai guru yang memberikan hukuman. Yang keempat, bisa berupa hukuman psikis, fisik maupun psikis atau secara kejiwaan. Jadi ketika anak dimarahi, dipunah-punahi, ditunjuk-tunjuk, itu termasuk hukuman yang seharusnya mungkin harus kita hindari. Karena apa? Hukuman itu akan menyakiti jiwa anak. Itu tentang hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi anak tahu, murid tetap dibuat tidak nyaman. Misal konsekuensinya kita bicarakan dengan anak. Misalkan gini, nah misalkan kamu telat, jadi hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Bukan hukuman lagi, konsekuensinya apa? Oh itu bu menulis misalkan, anak menunjukkan. Jadi itu kita ada dua arah di situ. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensinya misalkan, misalkan ada pelanggaran, apa yang akan dilakukan misalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Di sini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia akan memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Terus ciri-cirinya yang kedua yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Next, Pak. Nah, jadi perbedaan hukuman sama konsekuensi ini tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi anak itu tahu, kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, maka Pak Karmianto akan akan memberikan apa? Nah, itu konsekuensinya. Jadi anak sudah tahu misalkan. Terus ini membuat anak sakit, itu hukuman. Baik itu fisik, misalkan jenengan hukum karena terlambat, jenengan hukum lari, itu termasuk hukuman fisik. Jadi hukuman fisik tidak hanya kita memukul misalkan, tidak seperti itu saja, tapi ternyata lari itu termasuk hukuman fisik juga. Terus kemudian baik fisik maupun hati, kita tunjuk anak itu. Nah itu nanti akan diingat-ingat anak akan menjadi seorang pendendam. Di sini yang paling bawah itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan,
merasa tidak dihargai, itu yang akan dirasakan anak ketika kita menghukum anak yang bersalah. Sedangkan kalau konsekuensi di sini, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini kehilangan hak. Misalkan anak itu telat 10 menit, maka ada konsekuensinya. Anak itu tahu konsekuensinya. Kalau misalkan telat, karena itu peraturan, sudah ada peraturan di kelas. Yang telat nanti mengerjakan tugas ketika istirahat. Nah, makanya anak kehilangan hak misalkan untuk istirahat. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, next Pak. Nah, di sini misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi karena terlambat itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Nomor 1 hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Next Pak. Nah, ternyata ketika itu bersifat menyakitkan, maka itu adalah termasuk hukuman. Jadi menggantikan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Tapi ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu masih ada relevansinya, masih ada hubungannya, itu termasuk konsekuensi. Jadi hukuman itu seolah tidak ada hubungannya apa yang diperbuat anak dengan apa yang akan diterimakan anak. Jadi anak terlambat tapi masih disuruh mencatat. Apa hubungannya apa? Nah, itulah hukuman. Next Pak. Jadi di sini identitas gagal itu kita memberikan hukuman kepada anak. Jadi gantinya dari hukuman yaitu adalah konsekuensi dan restitusi. Yes, Pak. Nah, di sini ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Jadi ketika anak ada yang salah, misalkan lupa membawa buku, nah jadi anak tahu, oh berarti besok bagaimana caranya saya tidak lupa lagi. Nah, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ini ciri-cirinya. Jadi gantinya hukuman adalah restitusi. Ini yang harus panjenengan ingatkan. Terus di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mas Pak. Nah ini yang kelima itu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
untuk muridnya. Yang kelima, guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol guru. Dari kelima ini, manakah nanti yang akan kita pilih untuk kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer? Mana yang akan kita pilih ketika anak melakukan kesalahan misalkan? Next, Pak. Nah, mungkin di sini ketika kita menjadi penghukum, ketika guru menjadi penghukum, hasil yang didapat adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi bisa jadi anak itu akan mendendam, dieleng-eleng, aku biar tahu dicekal ibu ini misalkan. Misal akan diingat, jadi anak dendam itu, aku biar tahu disuruh lari sama Pak Karnianto. Nah, diingat-ingat, makanya itulah kenapa kita tidak boleh menghukum anak, karena ini hasil yang akan diperoleh adalah anak menjadi marah dan mendendam serta bersifat agresif. Bisa jadi setelah jenengan kasih hukuman, anak itu nggak nurut, tapi malah soyon dati. Pernah nggak seperti itu? Nah, disinilah bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan menerima bukunya dan seterusnya. Ini, oke? Next, Pak. Nah, di sini. Terus bagaimana dengan posisi kontrol guru ketika pembuat merasa bersalah? Hasil yang diperoleh apa? Di sini murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap inilah yang akan berbahaya. Jadi lebih berbahaya lagi karena apa? Jiwanya itu sakit. Jadi dia merasa tidak bisa membahagiakan gurunya, tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi di sini seperti yang kemarin di berita nih, ada kasus seorang mahasiswi kedokteran, ya kan, sudah koas, pintar, tapi ternyata dia mungkin bundir. Disebabkan apa? Setelah melihat surat wasiatnya itu, ternyata dia merasa belum bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi dia dibuat merasa bersalah oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu seringkali mengatakan kamu itu tidak sekolahin tinggi-tinggi. Jadi anak itu bersalah, aku di sekolahnya tinggi-tinggi, tapi kok aku seperti ini. Jadi itu justru yang lebih berbahaya. Padahal anak itu termasuk anak yang pintar, tapi dengan orang tuanya memang anak itu berprestasi dari kecil. Dibentuk orang tua seperti itu, dibuat merasa bersalah. Jadi anak-anak seperti aku sudah mengecewakan orang tuaku. Jadi rasanya hanya itu sebenarnya. Jadi makanya di sini guru pun juga sama. Guru sebagai orang tua yang di sekolah itu sebaiknya tidak membuat merasa bersalah anak. Next, Pak. Nah ini guru sebagai teman. Di sini murid akan merasa senang akrab dengan guru. Nih mungkin ini termasuk dampak yang positif sebenarnya, tapi hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Jadi mungkin apa ya, respeknya terhadap guru kurang gitu ya. Next, Pak. Sebagai pemantau di sini, murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini. Next, Pak. Nah, sebagai manajer, next. Hasilnya adalah
pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedia pula menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi tidak sebagai 4 posisi kontrol itu. Ini sebagai manajer. Mungkin sebelum next ini ada video, mungkin bisa panjenengan bersama. Pun Pak. Sudah. Di restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dulu lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi yang ketiga sebagai tenang. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer, posisi yang satunya guru lapangan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Misalkan di sini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apakah aku? Nah, kalau ada kalimat seperti itu, apakah satu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira nggak Mas? Coba next. Jawabannya slide berikutnya. Jadi paham ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira? Iya. Coba next. Betul. Lanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, next. Oh. Next, lanjut. Ya, pintar-pintar ya Bu ya. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Ayo, next. Ya, buka. Ya, boleh ya, next Pak. Wah, pintar. Next lagi, ya lanjut. Lanjut lagi, yes. Berarti udah benar-benar ya, memantau. Oke. Next, lanjut Pak. Ini keyakinan kelas yang ke-6. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan kelas. Di sini bukan peraturan G, tetapi keyakinan. Next Pak. Nah sini, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila dari kendaraan roda 2? Ya kenapa?
Kalau kita akan hanya peraturan, tentu itu peraturan kita, tapi kita memiliki keyakinan bahwa untuk apa Bapak? Untuk perlindungan, untuk keselamatan. Jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, tapi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih ke keyakinan kelas. Lanjut. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir, ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi ada 3 tadi ya tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pak. Yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu guru boleh mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau mungkin padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Okay, next. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita apa? Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini boleh membuat keyakinan kelas dengan murid Bapak Ibu guru semua. Jadi lebih ke keyakinan. Supaya apa? Motivasi intrinsiknya lebih muncul lagi. Oke, next. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu guru, baik SDN Pemutan 5 maupun SDN Pemutan 7. Saya di sini pribadi mengucapkan sangat berterima kasih sekali karena Bapak Ibu guru sudah sudi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini melaksanakan diseminasi ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adakah manfaat kegiatan diseminasi budaya positif? Jika ada, apa manfaatnya? Manfaat dari diseminasi budaya positif yaitu menambah pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan peserta didik dalam situasi dan kondisi tertentu dengan cara yang tepat sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan zaman, dan kebermanfaatannya untuk peserta didik. Kemudian rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti materi diseminasi positif? Yang akan saya lakukan yaitu memperlakukan anak dalam kondisi dan situasinya dengan mengacu pada penerapan budaya positif. Adakah manfaat kegiatan diseminasi budaya positif? Ada. Jika ada, apa manfaatnya? Dengan diseminasi budaya, pengetahuan luar biasa bisa lebih memahami pentingnya peran guru untuk anak didik dan bisa mengambil keputusan dan tindakan tepat untuk anak didik.
Rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti materi diseminasi budaya positif? Lebih mengayomi dan perhatian kepada semua peserta didik, mempertahankan setiap kebutuhan belajarnya.